GGS ini atau gazebo gratis sembako ini program sosial memang yang digagas oleh Heart Service yang lahirnya sekitar 1 tahun yang lalu pada saat gelombang COVID Delta ya, gelombang COVID yang merenggut paling banyak korban jiwa, banyak sekali nyawa. Ini awalnya adalah dari kebingungan saya gitu ya waktu itu. Ketika saya dan ibu saya sama-sama terkena COVID waktu itu di gelombang Delta, bulan Juli tepatnya. Kemudian ternyata ibu saya berpulang di bulan Juli, dan setelahnya saya merasa bingung gitu. Ketika setiap bulan saya biasa punya postingan gitu ya secara finansial kepada orang tua, kemudian beliau sudah nggak ada, terus ini mau diapakan gitu uang ini. Saya juga nggak mau jadi anak yang sekarang sudah berkurang beban gitu, jangan ya malah yang terpikir adalah bagaimana agar postingan bulanan yang biasanya untuk orang tua ini tetap bisa bermanfaat untuk beliau. Maka akhirnya muncullah ide untuk membagikannya dalam bentuk awalnya bukan sembako gratis waktu itu. Awalnya itu masih nasi bungkus gitu ya, seperti kebanyakan orang kalau Jumat berbagi itu pakainya nasi bungkus. Tapi setelah saya lakukan customer satisfaction survey gitu ya, waduh ini karena mentang-mentang bicara pelayanan ya, saya bertanya pada beberapa penerima manfaat, ternyata ada beberapa itu yang mengatakan bahwa kalau Jumat itu sudah terlalu banyak yang berbagi nasi bungkus, dan bahkan kadang mereka itu ngerasa mubazir gitu. Karena begitu misalnya pagi dia dapat nasi bungkus lebih dari 1-2 bungkus, itu nanti siang atau sore sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi. Maka akhirnya dari situ muncullah ide untuk kenapa nggak mengubahnya menjadi sembako saja yang bisa dimasak atau bisa diolah kapanpun dia butuhkan. Maka akhirnya kami rupakan postingan finansial ke orang tua ini dalam bentuk berbagi sembako gratis yang insya Allah niatnya juga ini atas nama atau disedekahkan untuk orang tua gitu ya. Dari sedikit saya gantung-gantungin depan rumah yang awalnya itu menyasar para tenaga keamanan, para pedagang keliling, para ART gitu ya, tenaga kebersihan. Lama-lama ternyata mereka ngasih tahu kanan kirinya, ngajakin teman-teman kosnya gitu ya, yang karena memang banyak yang terdampak lah ya pandemi ini. Sehingga yang butuh makin banyak. So akhirnya saya taruh di situ dengan tulisan bahwa ambil seperlunya, taruh semampunya. Dan alhamdulillah memang akhirnya Allah gerakkan banyak orang yang butuh gitu ya, sehingga perlu mengambil. Namun bersamaan dengan itu Allah juga gerakkan hati orang-orang yang peduli, tetangga-tetangga, teman gitu, yang juga akhirnya ikut menaruh semampunya gitu. Dan selama 1 tahun berjalan, alhamdulillah sudah ada belasan orang di dalam WhatsApp group, itu yang rutin ya. Karena selain itu ada juga yang mereka donasi melalui Instagram atau apa gitu yang secara sporadis. Dan penerima manfaatnya ada di angka sekitaran 300-an. Kalau ditanya apa dampak atau benefitnya untuk saya, yang pasti sama seperti orang-orang lain yang mereka berbagi ya, bahwa dampaknya apa? Ternyata dengan berbagi, kita itu akan ikut merasakan kebahagiaan mereka, para penerima manfaat. Karena saat kita menjadi saksi kebahagiaan, hati kita pun akan ikut bahagia. Maka boleh dibilang bahwa hipotesa mengatakan bahwa cara mudah untuk bahagia adalah bahagiakan orang lain, itu saya betul-betul merasakannya. Saya, tim, dan keluarga merasakan itu. Dampaknya adalah bahagia dengan cara membahagiakan orang lain. Kalau ditanya apa visi misi hidup, saya menemukan bahwa hidup itu perlu punya visi, itu justru di tahun 2012. Ini kali pertama saya bertemu dengan Pak Jamil Azaini, guru saya yang juga founder dari Academy Trainer ya. Ternyata dari sana, dari buku beliau, Tuhan inilah proposal hidupku, akhirnya saya belajar bahwa hidup itu jangan dibiarkan mengalir, hidup itu perlu ditata, hidup itu bahkan perlu punya visi yang jelas. Yang visinya bukan hanya dunia, tapi juga visi akhirat. Maka ketika ditanya apa visi hidup saya otomatis adalah ingin nantinya hidup bahagia, bersama di surga dengan orang-orang yang saya cinta, dengan keluarga, dengan orang tua, pasangan, anak-anak, dan bisa dekat dengan Rasulullah. Dan bagaimana cara meraihnya? Ada banyak cara ya untuk bisa mencapai ke sana. Maka diantaranya saya pilih profesi trainer ini.
Kenapa trainer yang dipilih? Selain karena cita-cita dari kecil memang pengen jadi guru, saya juga meyakini bahwa ketika kelak manusia sudah tidak ada di dunia, ada 3 hal yang akan terus mengalir ke alam kuburnya, yaitu diantaranya ilmu yang bermanfaat. Selain doa anak yang soleh dan amal jariah ya, sedekah jariah. Maka saya berharap dengan menjadi seorang trainer yang mengajak pada kebaikan, yang mengajarkan ilmu kebaikan, semoga ini nanti juga akan membawa manfaatnya hingga ke liang lahat. Apa kesuksesan yang saya dapatkan setelah bergabung dan belajar di Akademi Trainer? Sebetulnya saya sudah menjadi trainer ya sebelum di Akademi Trainer. Waktu itu saya menjadi internal trainer untuk sebuah international chain hotel. Tapi setelah saya belajar di Akademi Trainer, di situ saya tahu bahwa beda ketika kita tuh menjadi seorang trainer internal perusahaan yang kita punya kekuasaan ya, kita punya otoritas untuk memaksa orang datang ke kelas kita, bahkan memberikan reward and punishment jika mereka nggak ikut kelas kita. Itu ternyata daya ungkitnya berbeda ketika setelah saya belajar di Akademi Trainer, bagaimana bicara itu bukan karena orang itu mendengarkan kita bukan karena terpaksa, tapi orang mendengarkan kita karena memang kita sudah mengatur cara bicara kita. Kita belajar bicara yang nggak asal bicara, tapi bicara yang memang akhirnya bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Speak to change. Maka di Akademi Trainer dengan belajar dan dipoles dari sisi personal, dari sisi konten materi saya, bahkan dari sisi delivery saya, akhirnya apa yang saya sampaikan jauh lebih berdampak. Tidak hanya itu, setelah belajar di Akademi Trainer, akhirnya saya bisa membuat materi saya lebih sistematis, hingga akhirnya menjadi sebuah buku yang diterbitkan oleh Gramedia tahun 2014, Hearty Service, yang akhirnya juga menjadi brand saya. Jadi banyak sekali kesuksesan yang saya dapatkan dari Akademi Trainer. Kalau ditanya apa mimpi yang belum terwujudkan, mimpi yang belum saya wujudkan adalah saya ingin menjadi trainer service excellence yang levelnya bukan hanya nasional tapi bisa memberi manfaat di level internasional. Yang bahkan tidak hanya bicara berdasarkan pengalaman empiris tapi juga dikuatkan dengan konsep-konsep akademis. Maka bagaimana cara saya mewujudkannya? Saya sekarang sedang mengambil studi lanjutan di S3 Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga, di mana di situ saya mengasah kemampuan saya untuk saya belajar banyak gitu ya, belajar banyak penelitian, jurnal-jurnal yang sudah dilakukan di level dunia, dan akhirnya makin membuka cakrawala bahwa apa yang sudah dilakukan di dunia luar yang masih belum dilakukan di negara kita, di orang-orang di sekitar kita yang kayaknya itu bisa menjadi manfaat. Jadi mulai meluaskan wawasan agar nanti memang layak untuk menjadi seorang trainer, seorang pembicara yang levelnya sudah level dunia. Apa hal yang saya lakukan hingga mencapai titik ini? Yang pasti ada 3 hal ya. Yang pertama adalah pastikan pada saat Anda punya mimpi, katakan itu atau bagikan itu, sampaikan itu pada orang-orang yang Anda cinta. Jika Anda masih punya orang tua, maka sampaikan pada beliau, minta doa restu dari mereka. Apalagi jika Anda wanita dan punya pasangan, maka restu Tuhan bergantung pada restu suami Anda. Maka ceritakan juga pada pasangan Anda, pada suami Anda atau pada istri Anda. Karena ada penelitian yang mengatakan mereka yang sukses di karirnya biasanya mereka yang paling banyak dapat support dari pasangannya. Maka nomor 1, pastikan dapat restu, doa, support dari support system terdekat yaitu keluarga atau bestie-bestie Anda. Yang kedua, setelah dapat restu dari orang-orang yang Anda cinta atau support system Anda, pastikan usaha ya. Ada doa, ada usaha. Usahanya, pastikan Anda belajar terus. Kalau sudah tahu visinya apa, cita-citanya apa, maka maksimalkan, optimalkan waktu, tenaga untuk mencapai cita-cita itu. Belajar terus, dan bicara belajar ini juga satu paket dengan open for feedback ya. Pastikan Anda juga mau membuka diri terhadap masukan dan saran orang-orang lain. Belajar dan terus mau di feedback. Karena feedback juga salah satu cara kita belajar. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yang saya rasakan
dampak yang luar biasa, mungkin secara tidak langsung gitu ya, atau mungkin secara logika manusia itu mungkin sulit dibuktikan, tapi dirasakan. Apa itu? Yaitu seimbangkan antara usaha jalur buminya dengan jalur langitnya. Artinya, pastikan pada saat kita berusaha untuk menjadi seorang trainer yang luar biasa, selain kita memang mengasah terus kemampuan kita ya, pastikan kita juga imbangi dengan area sosial. Kalau di Akademi Trainer kita sebut dengan EPOS ya, energi positif. Pastikan Anda juga kuatkan sisi energi positif Anda. Jangan dikit-dikit wani piro, walaupun Anda sudah dibayar mahal, pastikan Anda masih punya alokasi waktu untuk mereka-mereka yang ingin mendapat inspirasi dari Anda, tapi nggak punya dana. Dan Anda perlu punya strategi yang pas gitu ya, biar nanti harganya tetap terjaga, namun di sisi lain, sisi sosialnya, berbaginya juga tetap ada. Semoga dengan 3 hal itu, doa dari orang yang Anda cinta, kedua adalah belajar dan terus open for feedback, dan ketiga menyeimbangkan dengan energi positif. Semoga Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Amin ya rabbal alamin. Saya Mayang Sari, mendoakan terbaik buat sahabat Akademi Trainer semua.